Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan lanjutin menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar EasyCash ya. Dan nanti di akhir video aku bakal coba melakukan withdraw, kita bakal lihat proses withdrawnya kan. Kalau misal kamu belum nonton video sebelumnya, kamu boleh nonton video sebelumnya dulu karena di sana aku bahas kenapa di sini aku miliki balance yang lumayan ya teman. Karena di sini baru ada pendanaanku yang jatuh tempo dan aku baru mendapatkan profit lagi dari EasyCash. Tapi untuk perhitungan lengkapnya kamu boleh cek ke satu video sebelum ini ya teman yang tentang membahas tentang profitku dari EasyCash. Di video kali ini, aku bakal langsung jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Panji Adi Nugroho, bunganya sekarang kurang banget. Nah, kalau misalnya ini, sebenarnya bunganya kurang, namun itu hanya untuk pendanaan yang jangka pendek. Karena kalau misalnya kamu pengen ambil pendanaan yang jangka panjang, di sini kamu bisa lihat ya, kamu masih bisa mendapatkan bunga yang lumayan oke. 19 ditambah 2%. Belum lagi kalau misalnya nanti kamu udah VIP-nya lumayan, kamu udah masukin dana lumayan banyak, nanti kamu bisa mendapatkan kupon lagi yang bisa kamu klaim, terus kamu tambah lagi di sini. Total kamu bisa mendapatkan hingga 22% ya, teman. Tapi nanti bakal dikurangin pajak lagi. Kalau misal kamu udah submit NPWP, pajaknya 15%. Kalau belum submit, pajaknya 30%. Jadi kalau misal kamu merasa oke dengan kamu mengambil tenor yang panjang, itu kamu boleh manfaatin ya, teman, karena masih bisa mendapatkan bunga yang tinggi. Kalau kamu ambil tenor yang lebih pendek, dia bunganya bedanya jauh banget. Di sini kamu bisa lihat kalau misalnya yang 1 bulan hanya 10% ya, teman. Belum lagi nanti bakal dipotong pajak apa segala macam. Kalau misalnya jangka pendek, malah aku lebih rekomen taruh aja di instrumen lain seperti kamu taruh di Bibit atau taruh di reksadana yang pasti naik, itu bakal jauh lebih mending. Karena secara return nggak gitu beda jauh, tapi secara profil resiko beda jauh ya teman. Jadi kalau misalnya aku pribadi seperti itu. Semoga menjawab ya buat ke Panji. Berikutnya dari Kak Kira 1808, Bang, pilihan fund allocation sekarang tidak ada. Nah, kalau misalnya seperti ini, emang bener ya teman, kalau misalnya kita cek ke bagian funding aset, masih ada sebagian pendanaanku yang bisa diatur fund allocation-nya. Di sini kamu bisa lihat masih ada yang bisa diatur, tapi ada juga beberapa pendanaan yang udah nggak ada setting fund allocation seperti ini ya kan. Padahal periodenya sama-sama aku ambil periode yang 360 hari. Cuma kamu nggak perlu khawatir dengan ini karena kenapa? Karena kalau misalnya kamu pengen melakukan refunding, kamu juga tetap bisa melakukan secara manual. Caranya kamu tinggal ingat aja tanggalnya. Contohnya di sini kan baru ada pendanaanku yang baru jatuh tempo berapa saat yang lalu, yaitu yang ini ya kan, pada tanggal 11 jatuh temponya. Dan hari ini adalah di tanggal 12. Di sini kalau kita pencet ke bagian home, di sini masih ditawarin Anda memiliki satu pendanaan yang telah jatuh tempo, pokok dan bunga pendanaan akan segera dilakukan pendanaan ulang untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Kalau kita klik ke bagian ini, nah di sini kamu bisa melakukan refunding ya. Kamu pencet refunding di sini, kemudian kamu pilih lagi pendanaannya, kamu pilih lagi borrowernya seperti biasa. Kalau udah kamu tinggal pencet confirm, nanti dia akan melakukan alokasi ulang, pendanaan ulang seperti biasa ya kan. Bedanya cuma kamu harus melakukannya secara manual, nggak bisa di auto. Itu aja yang membedakan. Tapi kalau saranku pribadi, ada baiknya kamu tarik aja semua dananya, dan kalau misal kamu pengen mendanai, kamu danai ulang. Karena kenapa? Karena dengan kamu melakukan itu, bahkan kamu bisa apply kupon lagi ya kan. Kalau misal kamu apply kupon, dapat 1% tambahan, kan itu lumayan banget. Terus dengan kita melakukan pendanaan ulang secara manual seperti itu, bahkan kita bisa pilih tenornya lagi secara fleksibel. Dan kalau misal kamu pengen bagi ke dalam beberapa pendanaan yang beda-beda tenor, itu kamu juga bisa. Maka dari itu sebenarnya akan jauh lebih fleksibel kalau dananya kita udah tarik dulu. Seperti ini, dananya udah masuk ke balance. Nanti kalau misal aku pengen melakukan pendanaan ulang, aku tinggal masukin ke tenor-tenor yang aku mau pendanaan. Kalau menurut aku pribadi lebih bagus seperti itu. Tapi kamu disesuaikan aja dengan strategi investasi kamu ya memang. Nah, semoga membantu ya buat Kak Kira. Berikutnya dari Kak Fatur Roman, Kak, asetku sekarang gimana danain nih? Syaratnya harus NPWP. Nah, kalau misalnya untuk saat ini, setauku asetku udah nggak gitu ada kuota ya memang, karena udah pendana retailnya setahu aku udah nggak gitu ada. Bahkan aku pribadi juga udah nggak punya portofolio di sana. Tapi nggak tahu kalau nanti kedepannya bakal ada lagi atau enggak ya man. Untuk sekarang yang bisa digunakan setahu aku hanya Uangmi, Rupiah Cepat, dan EasyCash. Rupiah Cepat juga setahu aku lumayan sering full. Yang masih agak bebas yaitu EasyCash dan Uangmi ya man. Kalau misal kamu pengen cek gimana cara mendanai di Uangmi, kamu boleh cek beberapa video sebelum ini. Aku udah tunjukin tutorialnya. Aku juga lumayan memiliki pengalaman yang positif investasi di sana. Karena sejauh ini masih belum ada yang gagal bayar ya man. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Rin Kandra. Kenapa lu pelan-pelan kurangin invest di EasyCash? Pindah invest kemana sekarang? Nah, kalau misalnya aku pribadi, kenapa aku kurangin? Karena seperti yang kamu ketahui, EasyCash itu adalah investasi yang tinggi resiko. Dan menurut aku pribadi, keadaan ekonomi dunia sekarang lagi nggak, masa-masa primanya lagi nggak baik-baik aja. Jadi kalau misalnya untuk saat ini, aku lebih prefer untuk bermain lebih sedikit defensif dari biasanya, teman. Kalau biasanya aku sangat berani ngambil resiko, berani ngambil return yang tinggi, walaupun risknya lebih gede, mungkin untuk sekarang aku bakal tahan dulu, bakal rem sebentar
sebentar dan bakal sedikit main lebih defensif. Ini bukan karena performa EasyCash yang kurang baik dan juga bukan karena danaku ada yang hilang ataupun ada dana yang nyangkut. Nggak seperti itu ya teman, karena secara pengalaman aku sama sekali nggak pernah mengalami dana nyangkut di keempat P2P lending konstruktif yang aku gunakan. Asetku, uang Mi, EasyCash, rupiah cepat, semuanya danaku kembali tanpa ada kurang suatu apapun ya teman selama ini. Tapi itu nggak bisa menjamin performa di masa depan. Aku tetap warn teman-teman, ini adalah investasinya tinggi resiko, jangan taruh semua dari portofolio kamu. Taruh sebagian kecil dari portofolio aja. Kalau misalnya di Galbay, aku pribadi masih belum mengalami ini, semua danaku masih kembali seperti semula. Bahkan aku mendapatkan dana pokok beserta dengan bunganya, teman. Tapi apakah ke depan nanti aku bakal masuk lagi? Jawabannya adalah mungkin aku bakal masuk lagi kalau misalnya ada event menarik, ataupun kalau misalnya nanti aku udah lebih yakin, kalau aku udah lebih optimis sama ekonomi, teman. Dan juga nanti seiring berkembangnya portofolio, kalau misalnya portofolio udah bertambah, otomatis lebih banyak uang yang bisa kita resikokan. Katakan kalau misalnya portofolio kita hanya 100 juta, otomatis kan ada sedikit uang yang mungkin kita bisa resikokan. Tapi kalau misalnya nanti portofolio kita udah miliaran atau mungkin 2 digit miliar, otomatis kita lebih punya banyak spare cash dan lebih banyak dana yang kita bisa resikokan. Karena kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, kita masih punya banyak safety net atau backup ya teman. Maka dari itu nanti seiring berjalannya pertumbuhan portofolio, mungkin baru aku meningkatkan lagi alokasinya di P2P lending atau investasi yang tinggi resiko seperti ini. Semoga menjawab ya buat Kak Rian Kandra. Berikutnya dari konservatif trader, Kak mau tanya, kalau kita sebagai lender di EasyCash, apakah kita bisa lakukan pembatalan atas pendanaan kita yang sudah berjalan beberapa waktu dari kontrak? Karena kebetulan cash flow saya agak terganggu. Mohon pencerahannya Kak. Saya udah email tapi belum ada balasan, terima kasih. Nah kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah sayang banget kamu nggak bisa melakukan itu. Karena aku udah ingetin di awal, kalau misal kamu mendanai di sini, ini dananya bakal dikunci ya. Maka dari itu dalam kamu memilih tenor ini, kamu harus benar-benar bijak. Kalau misalnya kamu dananya pengen dipakai berapa saat lagi, kamu harus beneran pilih yang sesuai dengan tenor kamu. Dan dari awal memang sistemnya P2P lending rata-rata seperti itu ya teman, dimana dana kamu bakal dikunci dalam tenor yang udah kamu pilih tersebut. Maka dari itu kalau misal kamu pengen mendapatkan bunga tinggi, ya resikonya dana kamu bakal dikunci lama banget. Dan selama dana dikunci, kamu udah nggak bisa otak-atik ya teman. Mau kamu alasannya seperti apa, harusnya sih dananya nggak bisa dikembalikan. Jadi saranku pribadi, kalau misal kamu pengen menggunakan investasi seperti ini, kamu taruh uang kamu yang benar-benar dingin aja. Kamu taruh uang kamu yang benar-benar kalau misalnya uang ini nggak ada pun nggak akan mempengaruhi keuangan kamu. Dan di video sebelumnya aku udah bahas tentang pilar-pilar keuangan ya teman, yaitu beberapa hal yang kamu perlu siapkan sebelum kamu naruh uang kamu di investasi. Salah satunya adalah dana darurat. Dimana kalau misalnya kamu belum investasi, utamakan bangun dana darurat dulu. Sehingga kenapa? Sehingga kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kamu butuh dana, atau misalnya cash flow kamu terhambat, atau seperti kondisi seperti ini, ya otomatis kamu bisa menggunakan dulu dana darurat kamu. Bahkan kalau misalnya banyak tanggungan, aku rekomen untuk bangun dana daruratnya yang lebih dari 6 bulan pengeluarannya. Kalau misalnya kamu banyak tanggungan, 9-12 kali pengeluaran juga itu lebih oke. Tujuannya supaya cash flow kamu nggak berat kalau misalnya nanti terjadi sesuatu dan tiba-tiba kamu butuh dana. Jadi mungkin ini bisa dijadikan pelajaran aja kalau misalnya nanti ke depannya mungkin kamu hanya menggunakan uang dingin kamu. Atau kalau misalnya dana ini ada kemungkinan dipakai, nah mungkin kamu boleh gunakan taruh dananya di instrumen yang gampang dikeluar masukin. Contohnya apa? Contohnya seperti bibit ini. Dimana bibit ini fleksibel banget. Karena reksadana itu sistemnya kamu pengen beli kapanpun bisa, jual kapanpun bisa. Kalau ternyata kamu baru minggu lalu beli, tapi minggu depan kamu ternyata udah butuh dananya, kamu bisa langsung jual lagi. Dan kamu bisa beli reksadana yang sifatnya selalu naik seperti yang aku udah bahas di video-video sebelumnya. Nah semoga ini bisa membantu ya buat Kak konservatif trader. Berikutnya dari Kak Eka Putra Sutisna, Bang, kenapa dana saya di menu menunggu diselesaikan yang tadinya status reservasi berubah menjadi pendanaan ulang? Nah, kalau seperti ini, mungkin ada satu setting di mana di sini kamu belum setting untuk auto redeem ya, teman. Karena kalau misalnya di sini, kalau misalnya kamu pilih ke pendanaan lain, contohnya reallocate, nanti otomatis dananya bakal secara otomatis langsung direalokasikan atau reinvestasi kembali. Pokok beserta bunganya kalau misalnya di EasyCash. Nah, kalau misalnya kamu pengen dananya kembali, kamu harus aturnya di sini menjadi auto redeem. Dimana kalau udah auto redeem, nanti pada saat jatuh tempo, pada saat udah waktunya, dana kamu bakal langsung dikembalikan ke balance. Nanti kalau dari balance kamu pengen tarik ke cash, itu butuh waktu lagi. Nanti bakal di terakhir aku bakal coba tunjukin caranya. Kemudian juga kamu di sini perlu ingat payback time-nya itu di jam 23.59. Jadi kalau misalnya di sini dibilang tanggal 3 bulan 4, jadi kamu nggak bakal terimanya di tanggal 3 bulan 4, kamu bakal terima di keesokan harinya. Karena di sini jam 23.59. Jadi kalau misalnya kamu pada tanggal 3 pagi-pagi kamu lihat dana yang belum masuk, kamu nggak perlu khawatir, kamu tunggu 1
hari, kamu ceknya di tanggal 4-nya. Karena di sini di jam 23.59.59 ya teman. Yaitu hampir tengah malam di keesokan harinya. Baru nanti dananya masuk dan dari situ kamu bisa melakukan penarikan. Kalau udah sampai keesokan harinya dana belum masuk, nah itu baru ada kendala, kamu boleh coba tanya ke tim supportnya. Biasanya tim support ataupun RM sangat helpful sih ya kalau misalnya untuk aplikasi EasyCash seperti ini. Semoga membantu ya buat Kak Eka Putra. Berikutnya pertanyaan terakhir yang bakal jawab dari Kak Juardi, Bang, sekarang bagusnya invest di mana ya selain EasyCash, berhubung bunganya lagi rendah juga kan Bang. Nah kalau aku pribadi, saranku adalah kamu boleh menggunakan bibit dan kamu juga boleh diversifikasi ke P2P lending konsumtif lainnya. Seperti contohnya EasyCash atau misalnya Uangmi, atau kamu taruh sebagian di rupiah cepat. Nah itu juga boleh. Kalau reksadana kamu juga selain masukin bibit, kamu boleh taruh di Pina, karena Pina lagi ada promo ya teman. Seingat aku promonya lumayan, bisa memberikan bonus hingga 5%, sehingga kalau kamu investasi katakan di reksadana pasar uang aja yang menghasilkan 4% per tahun, di total kamu bisa dapat hingga 9% dengan investasi yang rendah resiko. Jadi udah resiko rendah, returnnya bisa lumayan tinggi, kan oke banget ya teman. Terus ada juga beberapa P2P lending produktif yang masih aku rekomen, masih boleh kamu taruh dana, yang penting kamu atur aja di manajemen portofolionya. Kamu boleh cek ke video-video lain yang ada di channel ini, tapi untuk mempermudah, kamu cek ke bagian playlist, karena biasa setiap video aku udah kategorikan menurut playlistnya ya. Jadi setiap playlist pasti pokok pembahasannya satu aplikasi yang spesifik sama ya teman. Semoga membantu ya buat Kak Juardi. Oke, berikutnya aku bakal coba melakukan penarikan ya. Nanti mungkin aku bakal pindahin dan aku ke Cbank, atau mungkin aku masukin ke bibit supaya nanti aku bisa cobain bibit premium, tapi nanti lihat aja. Karena kalau kamu taruh di Cbank nih, kamu bisa mendapatkan bunga harian ya teman. Di sini kamu bisa lihat aku taruh sekitar 50-an juta, bisa dapat bunga Rp7.000 per hari. Mungkin nanti dipotong pajak jadi 6.000 atau 5.000 sekian, tapi lumayan banget ya teman. Ya udah, gimana cara melakukan penarikan? Kita tinggal pencet balance di sini, kemudian kita tinggal pencet withdraw. Kalau udah, di sini kamu masukin jumlah yang pengen kamu withdraw. Dalam konteksku aku bakal tarik semua, jadi aku tinggal pencet withdraw all, kemudian aku pilih withdraw ya teman. Setelah itu nanti bakal dikirimin SMS verifikasi seperti ini. Kita tinggal menunggu berapa saat, kita terima SMS yang masuk. Nah di sini kamu bisa lihat aku udah dikasih kodenya, aku tinggal masukin kode 581402. Nah, kalau misalnya udah, withdraw application success, kita tinggal pencet OK di sini. Kalau kita cek ke bagian aset, portoku udah tinggal 30 juta sekian ya teman. Dan nanti 20-an jutanya bakal masuk beberapa hari ke depan. Yang dijanjikannya biasa 3 hari, cuman belakangan ini setahu aku EasyCash 1 hari narik udah bisa cair ya teman. Tapi kalau kamu nariknya di pagi ataupun siang, kalau kamu nariknya di malam-malam ya biasanya butuh waktu 2 hari setelahnya baru masuk. Nanti aku bakal review lagi ya. Nah, mungkin sekian aja jawabanku pada video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, feel free aja buat nanya. Nanti kalau misalnya aku tahu, pasti aku bakal jawab di video-video berikutnya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!